Mereka selalu duduk di toilet saat menggunakan ponsel. Itu adalah tempat tertinggi di rumah mereka, dan terkadang mereka bisa menangkap sinyal wifi tetangga dari sana. Setiap kali disinfektan disemprotkan di jalan, mereka tidak pernah menutup jendela. Dengan begitu rumah mereka ikut didisinfeksi secara gratis. Setiap kali mereka makan, para pemabuk buang air kecil di dekat jendela mereka, tetapi mereka tidak pernah berani protes. Saat hujan deras, rumah mereka kebanjiran. Mereka bertahan hidup dengan melipat kotak pizza untuk mendapatkan sedikit uang. Mereka tinggal di ruang bawah tanah yang lembab. Bukan karena mereka malas, tetapi karena mereka tidak punya pilihan. Mereka juga rindu hidup seperti orang kaya. Suatu hari teman sekelas si pria menawarkannya pekerjaan sebagai tutor. Pria itu tidak pernah kuliah dan khawatir tidak akan diterima, tetapi temannya sudah berbicara dengan kliennya. Untuk berjaga-jaga, adiknya memalsukan ijazah dari universitas ternama. Bahkan ayah mereka memuji betapa terlihat asli dokumen itu. Keesokan harinya, pria itu mengenakan pakaian pinjaman dan tiba di rumah keluarga kaya tersebut. Kemewahan rumah itu membuatnya terkejut. Ia tidak pernah membayangkan orang kaya hidup seperti ini. Berkat kemampuan akting dan rasa percaya dirinya, ia memberi kesan baik pada nyonya rumah. Selama pelajaran percobaan, pria itu menyadari gadis kecil itu sangat gugup. Untungnya, ia berpengalaman menghadapi ujian penting. Dengan suara tenang dan sentuhan lembut, ia berhasil membuatnya rileks. Sang nyonya terkesan dengan gaya mengajarnya dan mempekerjakannya dengan gaji tinggi. Tiba-tiba, sebuah anak panah melintas. Itu ulah si anak laki-laki. Ia berbakat dalam seni, tetapi sangat nakal. Beberapa guru sudah menyerah mengajarnya. Sang nyonya sudah frustasi. Pria itu cepat-cepat mencari akal. Ia mengaku punya teman yang baru pulang dari belajar seni di luar negeri. Sang nyonya senang dan langsung menyetujui. Begitulah awal adiknya menjadi guru seni si anak. Seperti biasa, sang nyonya ingin mengamati pelajaran pertama, tetapi sang adik menolaknya. Saat pelajaran usai, sang nyonya terkejut. Anaknya sangat penurut. Lebih mengejutkan lagi, sang adik datang dengan persiapan matang. Ia sudah mempelajari trauma masa lalu si anak. Ia menjelaskan makna gambar-gambarnya dan mengklaim tidak hanya bisa mengajar seni, tetapi juga menyembuhkan pikiran si anak. Sang nyonya sampai menangis terharu. Di saat itu, sang suami pulang kerja. Karena hari sudah malam, ia menyuruh sopirnya mengantar sang adik pulang. Yang tidak mereka tahu, gadis itu sudah berencana menggantikan sopir agar ayahnya bisa dipekerjakan. Diam-diam ia menyelipkan celana dalamnya di mobil saat sopir tidak melihat. Keesokan harinya sang tuan rumah menemukannya. Sopir itu langsung dipecat, persis seperti rencana sang gadis. Dalam obrolan santai, ia mulai merekomendasikan penggantinya yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Sang ayah sudah mempersiapkan diri. Ia bahkan pergi ke dealer mobil untuk mempelajari hal-hal yang diperlukan. Ia tahu kapan harus mematikan suara GPS saat bos ingin ketenangan. Meski tidak ada yang bilang itu ujian, sang tuan rumah sengaja memegang cangkir kopi sepanjang waktu. Pada akhirnya, ayah mereka dapat pekerjaan itu. Kini hanya sang ibu yang belum punya posisi di rumah itu. Maka, mereka beralih ke pembantu rumah tangga. Namun, menyingkirkannya tidak mudah. Ia berpengalaman, sopan, dan sepertinya mereka harus main kotor untuk mengusirnya.